adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua penuh dengan sukacita ya. Harus dong Kak. Nah hari ini ada Kak Devi dan juga Ada Kak Nora. yang bakal nemenin adik-adik di rumah untuk ibadah hari ini. Jadi walaupun udah ada yang offline, tapi adik-adik di rumah yang masih online masih bisa mengikuti ibadah bareng kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita sapa dulu nih Kak, adik-adik sekolah minggunya? Ayo Kak kita sapa. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Adik-adiknya kurang semangat Kak. Gimana kalau kita ulang sekali lagi Kak? Boleh Kak, tapi kali ini tulisnya 3 kali Kak. Boleh Kak. Adik-adik di rumah jangan kalah semangat ya sama kakak-kakak sekolah minggunya. Anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes, yes, yes. Nah udah pada gak sabar nih Kak kayaknya buat memuji Tuhan. Kalau gitu gimana kita ajak dulu nih nyanyi satu lagu? Boleh Kak, kita nyanyi lagu apa ya Kak? Yang semangat gitu Kak. Karena hari ini kita penuh nyanyi buat memuji Tuhan, gimana kalau lagunya Hatiku Penuh Nyanyian? Ya Kak, kita nyanyikan bersama-sama ya. Pada siap buat memuji Tuhan? Adik ini pada nggak sabar nih Kak untuk ibadah kita. Kalau gitu gimana kita siapkan dulu nih apa aja yang diperlukan buat ibadah hari ini. Yang pertama ada Alkitabnya dan juga Kidung Jemaat jangan lupa, buku catatan dan juga persembahannya dilipat yang rapi, dikasihnya pakai tangan kanan. Nah kita langsung aja nih buat mulai ibadah kita. Gimana kalau kita nyanyi dulu satu lagu lagi? Lagunya apa nih Kak? Gimana kalau kita dengar Dia Panggil Nama Saya Kak? Boleh nih Kak, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kita sudah selesai ya menyanyikan lagu sebelum pra ibadah kita. Selanjutnya kita mau mulai ibadah kita doa pembuka dulu. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu lagi, Tanganku Ada Dua.
Sambil kita siapkan hati kita untuk berdoa. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kepalanya ditundukkan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia-Mu yang telah memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga pada hari ini Bapa kami dapat mengikuti ibadah-Mu walaupun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, tutup bungkus hati kami agar kami terus menjadi anak-Mu yang lebih baik dan mendengarkan semua firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga adalah manusia yang berdosa, baik dari perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Teruslah bimbing kami Bapa agar terus menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Hanya inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita seperti biasa nih baca hukum Taurat atau titah. Nah, adik-adik di rumah ingat gak sih minggu lalu titah keberapa? Titah ketiga Kak, titah kedua kemarin. Titah kedua, Ya. Jadi minggu ini kita bacain titah ketiga. Udah pada hafal semuanya kan? Kalau Udah gitu dong, Kak. kita baca sama-sama ya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, dihafal ya adik-adik, titah pertama sampai titah ke-10-nya. Kalau gitu, kita lanjut nyanyi lagi yuk Kak. Oke Kak, kita nyanyi apa lagi Kak? Gimana kalau kita nyanyi hari ini buka dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita mau membacakan ayat hafalan sebagai pengganti epistel kita hari ini. Nah, ayat hafalan kita masih ingat tertulis di Filipi 1 ayat 6. Nah, adik-adik yang belum hafal boleh nih dibuka dulu Alkitabnya. Filipi 1 ayat 6. Udah dapat semua? Kalau gitu kita bacain sama-sama ya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita bacakan sekali lagi ya. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Nah, jadi jangan lupa dihafal ya, Filipi 1 ayat 6. Kalau gitu gimana kalau kita nyanyi lagi nih Kak? Boleh Kak, kita nyanyi, gimana kalau kita nyanyi lagu Big or Small? Boleh nih Kak, kalau gitu adik-adik di rumah ikut berdiri ya. Kita nyanyi sambil buat gerakannya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Nah, boleh duduk lagi nih sambil kita bacakan, Kakak Devi bacakan warta sekolah minggu untuk minggu ini. Nah, minggu ini tanggal 3 Oktober tahun 2021, nama minggu kita yaitu Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik minggu kita, pemimpin yang takut akan Tuhan. Oke, sekali lagi, pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, selanjutnya, ayat hafalan kita masih sama untuk bulan Oktober dari Filipi 1 ayat 6. Adik-adik di rumah boleh menghafal, nanti videonya yang udah hafal dikirim sama kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, untuk yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober tahun 2021, kakak sekolah minggu juga mengucapkan selamat ulang tahun. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya kita mau dengarkan firman nih Kak. Kalau gitu gimana kita siapkan hati kita sambil nyanyi dulu? Boleh Kak, gimana kita nyanyi lagu Yesus sayang padaku? Boleh nih Kak, karena Tuhan Yesus selalu sayang sama kita, jadi dia kasih firman-Nya untuk kita. Nah, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Among Pendeta Daniel Tambunan. Ya, shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali. Apa kabar semuanya adik-adik? Amang harap adik-adik tetap sehat, tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari sejenak kita berdoa, tundukkan hatinya, tutup matanya. Kita mau menghadap Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini, di hari yang kudus ini, kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu.
Kiranya Engkau memberkati hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya memahaminya, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat 2. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat 2. Adik-adik, mari kita baca bersama-sama 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai ayat 2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik sekolah minggu, tokoh Alkitab yang diceritakan dalam nas firman Tuhan kita hari ini adalah seorang anak kecil yang bernama Yosia. Seorang anak kecil yang masih berumur 8 tahun yang bernama Yosia, tetapi dia diangkat Tuhan menjadi raja atas Israel. Ini sungguh sangat luar biasa ya adik-adik. Ini menjadi berita yang di luar dari pikiran kita. Bagaimana mungkin anak-anak memimpin bangsa yang besar? Anak yang berumur 8 tahun memimpin bangsa yang besar. Tetapi adik-adik sekolah minggu, bagi Tuhan tidak memandang status, memandang kondisi keadaan seseorang. Ketika Tuhan mau memakai dia menjadi berkat, menjadi panutan bagi orang lain. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada Yosia. Meskipun berumur 8 tahun, tetapi Tuhan tidak memandang itu sebagai penghalang supaya Yosia memberitakan kebenaran. Nah adik-adik sekolah minggu, Amang mau mengajak kita nih menonton film tentang Raja Yosia. Siapa sih Raja Yosia? Apa sih yang dia lakukan kepada bangsa Israel? Nah adik-adik, mari kita simak video ini, mari kita tonton bersama-sama. Kisah ini dapat kita baca dari 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 33. Yosia diangkat menjadi raja ketika umurnya atau usianya masih 8 tahun. Wow, hebat! 8 tahun sudah menjadi raja. Lebih hebatnya lagi, Yosia ini sangat mengasihi Tuhan. Bukan seperti ayahnya, Raja Amon, atau kakeknya, Raja Manasye. Di mana di masa pemerintahan kakeknya Raja Manasye dibangun tempat-tempat penyembahan berhala, dan di waktu itu kitab Taurat Tuhan hilang entah kemana. Begitu juga di zaman pemerintahan ayahnya Raja Amon, juga dibangun tempat-tempat berhala. Mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Lain halnya dengan Yosia. Yosia sangat mengasihi Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Dan dia tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosia anak yang baik. Ketika ia masih remaja, ia mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan pada waktu umurnya 20 tahun, ia mulai membersihkan Yehuda dan Yerusalem. Ia menghancurkan patung-patung berhala dan semua penyembahan-penyembahan berhala hingga menjadi abu. Di usianya yang ke-26, Yosia memutuskan untuk membersihkan semua sisa-sisa berhala dan dia ingin memperbaiki bait suci Allah. Ia mengirim asisten kerajaan yang bernama Syafan.
Yosia memerintahkan Syafan untuk bertemu imam besar Hilkia. Kemudian Yosia juga memerintahkan Syafan untuk mengumpulkan uang sebagai biaya untuk memperbaiki bait Allah. Kemudian Syafan menjumpai Imam Hilkia dan mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh raja. Mereka mempersiapkan semua bahan-bahan untuk memperbaiki bait Allah. Ada kayu, batu, dan segala hal yang diperlukan. Pada saat pengerjaan bait Allah berlangsung, Hilkia menemukan kitab Taurat atau bukunya Tuhan. Ia menyampaikan kepada Syafan, Syafan, lihat ini, aku menemukan kitab Taurat Tuhan. Ternyata selama ini tertanam di dalam bait Allah ini. Kemudian Hilkia memberikannya kepada Syafan dan Syafan membaca beberapa paragraf dari isi buku Tuhan tersebut. Mereka berpikir, raja harus melihat ini. Kemudian Hilkia menyuruh Syafan mengantarnya kepada raja. Kemudian Syafan melakukannya. Ia menjumpai Raja Yosia. Pertama-tama, Syafan melaporkan semua pekerjaan yang sudah dikerjakan di bait Allah, termasuk juga uang-uang yang sudah dikumpulkan digunakan baik untuk membangun bait Allah. Dia juga menyampaikan bahwa Imam Besar Hilkia menemukan kitab Taurat atau bukunya Tuhan yang hilang pada masa pemerintahan kakeknya Raja Manasye. Raja Yosia senang dengan penemuan itu. Benarkah ini kitab Taurat, bukunya Tuhan? Tanyanya kepada Syafan. Kemudian dia duduk dengan mata terbuka, senyum yang lebar. Dia meminta kepada Syafan untuk membacakan buku Tuhan tersebut. Dan Syafan pun membaca kitab Taurat atau buku Tuhan tersebut. Raja Yosia mendengarnya dengan cermat. Tetapi tiba-tiba wajah Raja Yosia menjadi cemberut. Dia mengerang, kemudian dia menangis. Dia merobek bajunya. Dia merasa sedih. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Buku itu berkata bahwa bangsa Israel akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Yosia berpikir, aku sudah berusaha keras untuk membantu orang melakukan hal yang benar. Kita harus meminta petunjuk Tuhan, kata Yosia kepada Syafan. Aku tahu Tuhan pasti marah karena apa yang sudah dilakukan oleh ayah dan kakekku dulu. Mereka membiarkan atau membawa orang-orang Israel untuk menyembah berhala dan tidak menyembah kepada Allah. Kemudian orang-orang suruhan raja menjumpai Nabi Hulda untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Hulda, tolong jelaskan kepada kami, apa maksud dari kata-kata ini? Sampaikanlah kepada raja, inilah yang Tuhan Allah katakan. Aku akan melakukan semua yang tertulis dalam buku ini. Orang-orang tidak menaati aku. Mereka telah menyembah allah-allah lain, menyembah berhala. Mereka melakukan banyak hal buruk. Mereka akan dihukum agar mereka tahu bahwa dosa menyebabkan masalah. Tetapi untuk Raja Yosia, Tuhan memiliki pesan khusus. Setelah engkau mendengar apa yang tertulis dalam buku itu, engkau menyesal dan merendahkan diri di hadapanku. Aku telah mengancam untuk menghukum Yerusalem dan penduduknya, tetapi ketika engkau mendengar tentang ancamanku itu, engkau menangis dan merobek pakaianmu, tanda sedih. Aku telah mendengar doamu, karena itu hukuman atas Yerusalem tidak akan kujatuhkan selama engkau hidup. Maka kembalilah utusan-utusan raja itu kepada raja dan menyampaikan pesan itu. Yosia ingin membantu orang-orang untuk mengikut Tuhan dan mengajak setiap keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Ia memerintahkan untuk mengumpulkan semua orang di bait suci. Dia memanggil semua orang bersama-sama, termasuk para pemimpin-pemimpin kerajaan yang lebih tua dan para pendeta. Di sana Yosia membacakan kitab Taurat atau buku Tuhan di hadapan semua orang. Kemudian Yosia berkata kepada rakyatnya, Rakyatku, aku akan mengikut Tuhan dan mengikuti semua perintahnya. Apakah kalian juga akan mengikuti hal yang sama? Ya, kami mau ikut. Kami akan mematuhi perintah Tuhan.
Nah, anak sekolah minggu, Tuhan juga ingin kita membuat janji yang sama. Tuhan akan memimpin kita pada saat kita belajar dan mematuhi firman. Ya, adik-adik sekolah minggu sudah menonton video tentang Raja Yosia. Ini menjadi berita yang sangat luar biasa bagi kita pada hari ini, di mana Tuhan memakai seorang anak kecil untuk menjadi alatnya, untuk menjadi tangannya, memberitakan kebenaran kepada orang-orang Israel. Yang pada saat itu adik-adik, orang-orang Israel sudah jauh dari Tuhan. Orang Israel menyembah berhala. Orang Israel tidak lagi memohon kepada Tuhan. Orang Israel tidak taat lagi kepada Tuhan. Melakukan dosa, melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Tuhan mengirim Yosia untuk membuat perubahan besar kepada bangsa Israel. Adik-adik, coba kita bayangkan nih. Tuhan memakai anak kecil untuk melakukan perubahan besar. Kemudian Yosia melakukan perubahan yang disebut dengan reformasi. Melakukan perubahan yang sangat besar. Yosia menghancurkan berhala-berhala Israel pada saat itu. Yosia menghancurkan tiang-tiang berhala Israel pada saat itu. Dia juga menghancurkan atau mengusir para pemanggil-pemanggil arwah. Nah, ini sangat luar biasa adik-adik. Melakukan gebrakan besar demi perubahan supaya orang-orang Israel itu hidup dalam keselamatan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, Yosia adalah seorang anak kecil. Oleh karena itu kita anak-anak sekolah minggu, meskipun kita masih anak-anak, adik-adik, menurut firman Tuhan ini, Tuhan tidak memandang keadaan, status atau umur seseorang untuk menjadi pembawa kebenaran. Nah, adik-adik sekolah minggu saat ini dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolahmu, bahkan di tengah-tengah bangsa kita, terlebih di tengah-tengah gereja kita. Bukan berarti kita adalah seorang anak kecil tidak dapat melakukan perbuatan yang benar, tidak dapat menjadi berkat, tetapi justru sebaliknya, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu dipanggil Tuhan untuk memberitakan kebenaran, menyatakan jika itu salah, mengatakan salah, menyatakan kebenaran jika itu benar, melakukan kebenaran, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah panggilan kita adik-adik. Nah, oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita seperti Yosia. Yosia yang adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikianlah kita dipanggil sebagai anak-anak terang. Kita harus hidup dalam terang Tuhan, menyatakan kebenaran dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat beribadah, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini. Terlebih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu yang kudus, yang mengajari kami supaya kami sama seperti Raja Yosia yang Engkau panggil untuk menjadi berkat. Ya Tuhan, pakailah kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk menyatakan kebenaran, baik di tengah-tengah keluarga, di sekolah kami, terlebih di tengah-tengah gereja-Mu.
Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami semakin dikuatkan untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Ya Allah, kami berdoa, berkati adik-adik sekolah minggu, kiranya Engkau memberikan kepintaran, memberikan hikmat, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat meraih cita-citanya, menjadi anak yang pintar, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, terlebih Tuhan membanggakan Engkau. Terima kasih ya Allah, ampuni kami akan dosa kami, layakkan kami menerima anugerah-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Amang Pendeta Serukan, ada videonya juga. Jadi adik-adik di rumah harus bisa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Tuhan sangat senang melihat adik-adik menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga menjadi seseorang yang takut akan Tuhan tentunya. Nah kalau gitu kita respon firman Tuhan dulu yuk nih Kak, pakai nyanyian kita. Tapi hari ini sambil memberikan persembahannya do. Dilipat yang rapi, dikasihnya pakai tangan kanan. Kita nyanyi lagu apa Kak? Karena kita sudah mendengarkan khotbah dan kita akan merespon firman Tuhan, kita penuh dengan sukacita ya Kak. Bener banget nih Kak Berarti No. kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Nah sambil memberikan persembahan ya adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi sama-sama. Adalah sukacita di hati. Di mana? Di mana? Hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak sekolah minggu dan juga Amang Pendeta mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Terima kasih. Ayat 31.
Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.